Halo semuanya dan selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Amazfit Cheetah 2 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa pengaturan yang saya rekomendasikan untuk diubah di jam tangan Anda. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang saya sarankan untuk dicek dan diubah adalah kecerahan layar pada jam tangan Anda. Dan untuk melakukannya, Anda bisa menyalakan layar, lalu geser ke bawah dari bagian atas layar untuk membuka panel cepat. Di panel cepat, cari ikon kecerahan layar, yaitu ikon matahari. Setelah menemukannya, Anda bisa mengetuknya, dan di sini Anda dapat mengatur kecerahan layar dengan menggeser slider. Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan kecerahan otomatis, yang pada dasarnya akan menyesuaikan kecerahan secara otomatis, sesuai dengan cahaya di sekitar jam tangan Anda. Namun, perlu diketahui bahwa kecerahan otomatis akan berubah-ubah, kadang-kadang mengubah tingkat kecerahan atau tidak selalu, tetapi pada dasarnya akan menyesuaikannya ketika ada cahaya yang lebih terang atau lebih redup. Dan kecerahan yang Anda atur secara manual akan tetap berada di tingkat yang Anda tentukan secara konstan. Jadi jika Anda lebih suka kecerahan tetap pada tingkat tertentu, atur secara manual. Jika Anda tidak terlalu peduli dan hanya ingin jam tangan menyesuaikannya secara otomatis, aktifkan kecerahan otomatis. Oke, hal berikutnya yang saya rekomendasikan untuk dicek dan diubah adalah durasi waktu layar menyala. Untuk melakukannya, buka menu, ketuk pengaturan, cari opsi tampilan dan ketuk itu. Dan di sini kita punya durasi layar menyala. Pilih opsi tersebut, dan di menu ini Anda memiliki beberapa pilihan. Ada opsi umum. Latihan dan tampilan jam pada dasarnya adalah status dari jam tangan. Mode umum saat memakai jam. Latihan saat berolahraga dan tampilan jam adalah layar utama. Anda bisa atur durasi layar menyala tiap status. Di menu umum, tersedia pilihan 5, 8, 15, 20, 25, hingga 30 detik yang bisa dipilih sesuai keinginan. Perlu diingat bahwa semakin lama layar menyala, maka semakin banyak pula daya baterai yang terkuras. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk mengaturnya ke 15 atau 8 detik saja. Lalu kita punya pengaturan untuk latihan. Dan seperti yang bisa Anda lihat, pada latihan muncul opsi baru yaitu ikuti umum. Jadi pada dasarnya Anda bisa mengatur semuanya untuk mengikuti pengaturan umum dan kemudian hanya mengubah pengaturan umum jika Anda mau. Saya akan memilih 8 detik untuk latihan dan untuk tampilan jam, mari kita biarkan saja mengikuti pengaturan umum. Oke, dan pada dasarnya itu saja. Sekarang, layar saya akan mati secara otomatis setelah 15 detik tidak ada aktivitas. Jadi jika saya tidak menyentuh layar atau tombol selama 15 detik, layar akan mati untuk menghemat daya. Dan seharusnya sebentar lagi, sekarang sedikit lebih lama. Ya, oke. Oke. Dan satu hal lagi yang saya rekomendasikan untuk diubah dan dicek adalah pintasan tombol. Pada dasarnya, Anda memiliki beberapa pintasan di tombol-tombol di sini, dan Anda bisa menyesuaikannya sesuai keinginan. Buka pengaturan dan masuk ke preferensi, lalu di sini cari tombol pintasan dan ketuk itu. Dan di sini kita punya daftar pintasan, dan kita juga punya opsi tekan lama. Pilih tombol, jadi yang ini, tekan tombol pilih, tekan lama tombol bawah, jadi yang ini, tekan 2 kali tombol kembali, jadi yang ini, dan tekan tombol kembali hitam. Dan Anda bisa menyesuaikan pintasan dengan cukup menemukan pintasan yang ingin digunakan, lalu ketuk itu. Akan membuka daftar fungsi, dan di sini Anda bisa menggulir daftar tersebut, cari sesuatu yang Anda suka. Misalnya, katakanlah saya ingin membuka, hmm, mari kita buka status latihan dengan menekan tombol 2 kali, dan misalnya, dengan menekan lama tombol bawah, mari kita buka pengaturan, dan tentu saja Anda bisa menyesuaikan apapun langsung di daftar ini. Saya pernah hanya akan menyesuaikan 2 di antaranya, karena saya tidak perlu menyesuaikan semuanya saat ini. Jadi, menekan 2 kali akan membuka latihan. Riwayat, sepertinya. Apa tadi ya? Dan tekan lama tombol bawah akan membuka pengaturan untuk saya dan ini berfungsi. Saya sarankan untuk memeriksanya. Ini akan membuat jam tangan Anda lebih personal, lebih nyaman digunakan. Jadi coba cek. Hal lain yang saya sarankan untuk dicek dan diubah adalah volume suara. Pada dasarnya volume. Dari semua hal di jam tangan Anda. Dan untuk mengubahnya, Anda buka panel cepat, cari ikon speaker atau ikon pengaturan, ketuk di situ. Dan di sini kita punya beberapa jenis volume, ada alarm, jadi untuk alarm, media seperti lagu dan sebagainya. Seperti latihan ini,
Jadi siaran latihan sistem dan asisten suara. Jadi sistem itu untuk suara sistem seperti notifikasi dan semacamnya, dan asisten suara adalah asisten suara. Dan untuk mengubahnya, Anda cukup pilih jenisnya lalu atur dengan menggeser pada slider, sama juga untuk media, latihan, sistem, dan asisten suara. Dan jika Anda tidak yakin opsi mana atau fungsi dari setiap opsi, Anda selalu bisa mengetuk tanda centang di sini, dan Anda akan mendapatkan deskripsinya. Oke, hal lain yang saya sarankan untuk dicek dan diubah adalah jadwal mode jangan ganggu. Dan itu bisa berguna jika Anda berencana tidur dengan jam tangan di pergelangan tangan Anda. Sebagai contoh, Anda bisa mengatur jadwal untuk mode jangan ganggu agar aktif pada waktu Anda tidur dan non-aktif saat Anda bangun. Dengan begitu, Anda tidak akan terganggu oleh notifikasi saat tidur atau mungkin saat bekerja, rapat, dan hal-hal semacam itu. Saya sarankan untuk menggunakannya. Dan untuk mengaturnya, buka menu, ketuk pengaturan, cari preferensi, jangan ganggu, dan di sini Anda punya opsi otomatis. Aktifkan opsi tersebut dan Anda bisa mengetuknya, lalu pilih jadwal. Sekarang Anda bisa mengatur jadwal Anda dan Anda bisa menggeser ke atas dan ke bawah pada jam dan menit untuk mengaturnya seperti ini. Sekarang jadwal saya akan aktif pada pukul 10.35 malam dan non-aktif pada pukul 8.30 pagi. Ini seperti jadwal tidur yang bisa diatur sesuka hati. Ada juga Smart DND yang otomatis mendeteksi saat Anda tertidur. Fitur ini akan mengaktifkan mode jangan ganggu dan mematikannya kembali saat Anda bangun. Saya tidak tahu seberapa baik fitur ini bekerja, tapi jika Anda penasaran, Anda selalu bisa mencobanya. Saya sarankan untuk mencobanya. Mungkin saja fitur ini akan bekerja dengan baik. Oke, dan terakhir saya ingin menunjukkan kepada Anda tema warna untuk layar, jadi pada dasarnya Anda perlu masuk ke menu tampilan. Dan di sini, di menu tampilan, kita punya gaya warna layar, dan gaya tema, dan Anda bisa mengubah opsi-opsi ini. Gaya warna layar pada dasarnya memungkinkan Anda untuk mengubah bagaimana warna-warna ditampilkan di jam tangan Anda, dan Anda punya pilihan vivid dan natural. Vivid itu lebih seperti warna yang jenuh, lebih mencolok, sedangkan natural lebih kurang jenuh dan lebih. Saya tidak akan menyebutnya vivid, tapi skema warna natural pada dasarnya kurang jenuh, namun lebih mendekati warna alami, sedangkan vivid itu seperti lebih mencolok, lebih cerah, dan semacamnya. Jadi, pilihlah skema warna yang Anda suka dengan mengetuknya dan warnanya akan langsung berubah. Dan untuk tema, Anda kembali ke tampilan dan gaya tema, dan di sini Anda bisa mengubah tema ikon-ikon. Dan kita punya pilihan vibrant, business, dan default. Jadi, pilih saja yang Anda suka dengan mengetuknya. Oke, dan itu saja semuanya. Jadi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.